wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fauzia dari kelas Biologi A semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 1908106002. Di sini saya akan melaksanakan tugas akhir, tugas UAS, yaitu dengan menjelaskan salah satu jenis virus yang telah saya analisis. Adapun judul dari tugas individu yang telah dilaksanakan yaitu potensi penularan dan strategi pengendalian serta pencegahan penyebaran virus avian influenza H5N1. Adapun definisi dari virusnya ini yaitu merupakan spesies virus yang menyebabkan influenza pada burung dan beberapa jenis mamalia, dan merupakan salah satu spesies dari genus Alpha influenza virus. Nah, kemudian dari familinya ini dari famili Orthomyxoridae. Nah, adapun klasifikasinya bisa teman-teman baca di slide PPT yang telah saya sajikan. Kemudian kita langsung saja kepada struktur dari virusnya. Nah, umumnya virus influenza ini kan pada manusia atau unggas ya. Nah, kemudian diameternya itu sekitar 80 sampai 110 nm atau nanometer. Kemudian mempunyai 8 segmen genom RNA, ribonucleic acid. Kemudian mempunyai envelope atau pembungkus merupakan partikel pleomorphic yang berukuran sedang yang terdiri dari 2 lapis lemak. Kemudian juga di permukaan envelope-nya itu terdapat 2 tonjolan glukoprotein, yaitu hemoglobin atau H, kemudian neuraminidase atau N, kemudian ada protein lain selain H dan N seperti matriks M1, M2, kemudian NP, PB1, PB2, PA, NS1, NEP, dan masing-masing itu mempunyai fungsi yang berbeda. Teman-teman bisa lihat di gambar sebelahnya itu ada beberapa protein yang terkandung dalam virus H5N1 influenza virus. Jadi seperti itu bentuknya, bulat, kemudian terdapat beberapa alat geraknya. Kemudian selanjutnya pada sifat alami agen. Nah, virus ini mudah mati oleh panas, sinar matahari, kemudian juga disinfektan. Kemudian juga pada suhu 56 derajat Celcius itu virus avian influenza ini hanya dapat bertahan selama 3 jam. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, pada suhu 60 derajat itu hanya tahan selama 30 menit. Jadi semakin tinggi suhunya maka semakin cepat virus tersebut akan mati. Kemudian virus avian influenza itu dapat bertahan hidup di air sampai 4 hari karena suhu air itu kan 22 derajat Celcius ya, karena dingin, dan lebih dari 30 hari pada 0 derajat. Jadi semakin suhunya semakin rendah, semakin dingin, maka virus avian itu akan semakin berkembang. Kita langsung masuk kepada spesies yang rentan terkena virus ini. Ada burung-burung liar, kemudian itik, burung puyuh, babi, kucing, kuda, ayam jenis ayam-ayaman, kemudian entok, angsa, ya kebanyakan unggas ya, seperti burung juga, burung putih, burung merpati, burung berkutut, serta yaitu mamalia dari mamalia yaitu serta manusia contohnya. Kemudian sifat penyakit. Nah, sifat penyakitnya itu dibedakan menjadi High Pathogenic Avian Influenza atau HPAI, atau juga tipe ganas, dan Low Pathogen Influenza Pathogenic Avian Influenza atau LPAI, atau tipe kurang ganas. Jadi ada tipe ganas, ada tipe yang kurang ganas, seperti itu. Kemudian ciri-ciri HPAI yang ganas itu tingkat kematiannya itu tinggi, bisa mencapai 100%. Kemudian selanjutnya ada pun cara penularannya. Cara penularannya itu bisa melalui kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi, kemudian melalui saluran pernapasan, konjungtiva, lendir, dan fases, atau tidak langsung bisa melalui debu, pakan, air minum, kemudian peralatannya juga yang berhubungan dengan itu. Kemudian ada kendaraan juga misalnya yang terkontaminasi oleh virus avian influenza, kemudian ayam yang hidup yang terinfeksi. Adapun masa inkubasinya itu bervariasi ya, beberapa jam, bisa 3 hari. Pada individual unggas terinfeksi itu biasanya bisa sampai 14 hari, seperti itu. Adapun pencegahan atau pengendalian penyakit avian influenza ini berdasarkan SK Dirjen nomor 17 tahun 2004.
Ada 9 langkah strategi. Yang pertama itu peningkatan biosecurity, kemudian vaksinasi tentunya di daerah-daerah yang tertular atau yang memungkinkan adanya infeksi dari virus avian ini. Kemudian juga depopulasi terbatas dan kompensasi, kemudian pengendalian lalu lintas unggas dan produknya, kemudian juga survei penelusuran kembali, kemudian pengisian kandang kembali sekurang-kurangnya itu 1 bulan setelah dilakukan pengosongan kandang. Kemudian ada stopping out atau pemusnahan unggas secara menyeluruh di daerah yang tertular. Kemudian ada public awareness atau juga merupakan sosialisasi atau kampanye atau biasa kita sebut dengan penyuluhan. Kemudian juga ada monitoring dan evaluasi, sebuah usaha untuk meninjau atau tinjauan taksiran beberapa tempat-tempat yang terjangkit. Kemudian evaluasinya itu merupakan dilakukan setelah kegiatan itu selesai, setelah kegiatan operasional lapangan selesai. Nah, adapun versi lain dari pencegahan dan pengendalian ini menurut Lestari et al. Pada tahun 2010, itu ada dari kebersihan perorangan masyarakat tentang flu burung tentunya, kemudian juga sanitasi makanan sumber unggas, kemudian juga melalui sanitasi kandang unggas, kemudian melalui sanitasi rumah tinggal, kepemilikan kamar mandi, rakus, septic tank, wastafel, dan lain-lain. Kemudian juga melalui pengelolaan sampah. Nah, jadi itu merupakan pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.